Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya hari Jumat pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Tuhan, mari Kau akan memberkati ibadah raya pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati pujian kami, penyembahan kami, dan firman yang akan kami dengar, sehingga semuanya ini dapat memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan
pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Terima kasih Tuhan, Kau setia. So we worship You in this place, oh God. Oh Holy Spirit, Kau penuhi tempat ini, Kau berkati setiap kami. Oh, we sing, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah online untuk sementara
dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat, kita mengadakan ibadah online. Mengapa demikian? Karena kita mengikuti aturan pemerintah dan juga arahan dari kepala desa kita supaya kita mengadakan ibadah online. Semuanya ini adalah usaha yang harus kita dukung, karena semuanya ini untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Di samping itu juga kita juga berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Kalau pemerintah saat ini sudah menyiapkan vaksin di berbagai tempat, dan mungkin juga kita beberapa di antara kita, karena mungkin juga tidak semua ada prioritas masyarakat yang akan mendapatkan vaksin. Kalau kita masuk dalam kategori masyarakat yang perlu mendapatkan vaksin, mari kita mendukung apa yang menjadi usaha pemerintah supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Tidak salah kita menerima vaksin, karena vaksin yang sudah diregistrasi oleh Badan POM, juga pihak-pihak terkait, bahkan Presiden Jokowi sendiri sudah langsung memberikan teladan dengan memvaksin pertama kali. Itu bukti bahwa memang pemimpin kita dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan vaksin demi segera pandemi ini berlalu. Jadi jangan takut, semuanya aman. Saya pun nanti kalau masuk dalam kelompok di mana saya harus divaksin, saya akan memberi diri saya untuk divaksin. Dan saya percaya pemerintah sudah memikirkan masa-masa, bahkan tidak akan ada efek yang membuat orang yang divaksin itu bertambah buruk, tetapi malah akan menolong memutus mata rantai COVID-19. Nah, saudaraku, pada sore hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada sore hari ini masih dalam satu topik, yaitu tentang pemulihan, karena tahun ini adalah tahun pemulihan. Saya akan membaca satu ayat buat saudara semua untuk mengawali firman Tuhan pada sore hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-58, Yesaya pasal 58, ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada ayatnya yang ke-8 dari Yesaya pasal 58 merupakan bagian dari nubuatan yang akan dialami oleh bangsa Israel, yaitu suku Yehuda. Di mana bangsa ini kita tahu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang menolak Tuhan, melawan perintah-perintah Tuhan. Dan akhirnya bangsa ini nanti akan mengalami satu penghukuman karena sikapnya yang tidak mau bertobat, dan kemudian bangsa ini dibuang ke tanah Babel. Namun bukan saja penghukuman yang menjadi inti berita nubuatan di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ada berita pemulihan. Sekali lagi, berita pemulihan. Dan di sana, saudaraku, ada satu hal yang menarik dan juga beberapa kajian yang menarik yang nanti bisa kita telaah sehubungan dengan pemulihan bangsa Israel atau suku Yehuda ini. Di mana nantinya mereka akan kembali dari tempat pembuangan di Babel. Selama 70 tahun mereka mengalami pembuangan, tetapi setelah itu mereka akan kembali lagi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Yerusalem, ya, tanah Israel yang telah menjadi bagian mereka. Nah, saudaraku, namun ada satu hal yang menarik di dalam ayat yang ke-8 ini dari Yesaya pasal 58 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Pada waktu itulah, kapan itu? Ya, kapan pemulihan di mana itu akan terjadi? Saudaraku, kira-kira pemulihan di mana ini akan terjadi? Nah, saudaraku, pemulihan yang akan dialami oleh suku Yehuda atau bangsa Israel ini terjadi pada waktu di dalam ayatnya, ya kan, yang ke
mulai ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, jika diringkaskan menjadi satu kata, pemulihan itu terjadi ketika bangsa Israel bertobat. Sekali lagi, ketika bangsa Israel itu bertobat. Kalau saudara melihat di dalam ayatnya yang keempat, bangsa Israel ditegur karena mereka berpuasa. Bukan puasanya yang ditegur, tetapi bangsa Israel ini ketika melakukan puasa, ya, Tuhan melihat puasa atau aktivitas rohani yang mereka lakukan ini tidak mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Dibuktikan dengan apa? Ya, dikatakan di dalam ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena, ya, dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudaraku, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka berdoa, walaupun mereka meminta kepada Tuhan, tetapi karena ketika mereka berpuasa, di samping mereka berpuasa, mereka melakukan kejahatan, mereka bertengkar, mereka bersitegang, mereka melakukan satu tindakan berbantah-bantah, ya. Kemudian dikatakan dengan memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena, ya. Tuhan berkata bukan puasa cara seperti ini, di mana nanti ketika kamu berdoa berpuasa, doamu akan didengar oleh Tuhan. Karena engkau berpuasa, tetapi di dalam puasamu itu engkau tidak sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah, ditandai dengan bertobat. Kemudian di dalam ayat yang kelima dilanjutkan, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, ya, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dengan abu sebagai lapuk tidur. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Kembali Tuhan mempertanyakan cara berpuasa mereka. Mereka berpuasa, mereka memakai dikatakan tadi menundukkan kepala, ya, seperti gelagah. Kita tahu orang Israel kalau berdoa itu kan sambil mantuk seperti ini, saudaraku, ya. Saudara bisa lihat di YouTube bagaimana orang Yahudi kalau berdoa. Dan mereka berpikir kalau seperti itu, ya, pakai kain karung, ya, seperti orang yang sedang berduka cita. Karena ada tradisi di Timur Tengah, kalau orang itu berduka cita, mereka pakai kain karung, menaburkan abu di atas kepala, itu tanda duka cita, mereka murung. Tapi di dalam hidup mereka itu penuh dengan perselisihan. Berpuasa tapi berselisih. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, bukan berpuasa yang ku kehendaki. Sekali lagi, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ya. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Saudaraku, dikatakan di sini bukan berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Artinya bukan kemudian kita tidak puasa. Saudara, kita kalau didolong untuk berpuasa, kita berpuasa. Ada bermacam-macam model puasa. Ada puasa Daniel, ya, yang orang Kristen kalau berpuasa, ada Pak Pendeta, ada orang jemaat yang bertanya, Pak Pendeta, kalau orang Kristen itu berpuasa seperti apa? Ada 3 macam berpuasa, ya. Kalau orang Kristen berpuasa pakai puasa model mana? Modelnya Daniel, ya. Dia tidak makan nasi, tapi dia makan sayur dan buah, minum air putih selama 10 hari, ya, itu puasa Daniel, ya. Ada puasanya Tuhan Yesus 40 hari 40 malam, ya, tidak makan tetapi minum. Pasti Tuhan Yesus minum karena tubuh manusia membutuhkan cairan, ya. Tapi ada puasa Paulus, ya, di mana Paulus berpuasa 3 hari, ya, tidak makan tidak minum 3 hari, ya. Tidak makan tidak minum. Ada banyak jenis berpuasa. Berpuasa Esther, ya, dia juga berpuasa, ya, beberapa hari tidak makan, tidak minum untuk bangsanya. Tapi dari semua puasa itu pasti ada maksud untuk berpuasa. Jadi orang Kristen tidak boleh berpuasa tanpa ada alasan yang jelas, ya. Harus ada alasan yang jelas. Keluargamu sakit, ya, saudara rindu berpuasa, minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong, bagus, Anda punya masalah, berpuasa, berdoa. Saudara silahkan berpuasa.
Dengan model puasa siapa? Puasa 3 hari ya, tidak makan tidak minum, atau model sudah puasa ya saudara makan sayur tapi makan sayur tapi hanya minum air putih, tidak makan nasi, itu tidak masalah. Ada macam-macam berpuasa. Saudaraku, tapi ingat, yang menjadi stressing dalam pemulihan bukan puasanya, tapi betulkah dalam puasa itu kita dalam hidup ini ada kebenaran? Israel puasa, tapi mereka menindas sesama. Puasa, tapi hatinya ada iri hati. Puasa, tapi hatinya penuh dengan kebencian dengan sesama. Maka Tuhan bilang, bukan puasa yang kukehendaki, tetapi yang dihendaki oleh Allah adalah bagaimana mereka melepaskan tali-tali kuk yang membelenggu mereka, kelaliman yang membelenggu mereka, kemudian memerdekakan orang yang teraniaya, saudaraku. Ini luar biasa. Artinya apa? Tuhan ingin dalam pemulihan kita harus hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Tidak ada pemulihan tanpa hidup benar. Ya, orang ingin dipulihkan kehidupannya, tapi nggak benar, saudaraku. Hidupnya masih sama di tahun-tahun kemarin. Tidak ada pertobatan. Tidak mungkin. Pemulihan itu disertai dengan hidup benar. Kemudian yang kedua, kalau kita mau hidup kita dipulihkan, maka kita harus memulihkan orang lain. Ya. Bahkan ada kalanya sebelum kita dipulihkan, kita harus beranjak keluar, memulihkan orang lain. Kita menolong orang-orang yang terbelenggu, teraniaya. Kita memberkati mereka. Kita di dalam ayat yang ke-7 itu ya dikatakan di sana, memecahkan roti, kemudian mengunjungi orang-orang miskin. Ya, kalau engkau melihat saudaramu telanjang, kasih dia pakaian, ya, dan menolong mereka dan tidak menyembunyikan diri kepada mereka. Nah, perilaku seperti ini adalah perilaku memulihkan orang lain. Dan kalau kita memulihkan orang lain, maka kita pun akan dipulihkan. Nah, saudaraku, ini satu catatan firman yang luar biasa buat kita semua. Baru di dalam ayat yang ke-8, pada waktu itu, yaitu kapan? Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita memulihkan orang lain, di situ Tuhan dari surga melihat kita. Kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan dipulihkan. Doa saya sebagai hamba Tuhan buat saudara di tahun pemulihan ini, hiduplah menjadi orang Kristen yang semakin benar, semakin memuliakan Tuhan. Tetapi di samping itu juga, hiduplah memberkati orang lain, memulihkan. Karena pada dasarnya kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita memulihkan orang lain untuk kita dipulihkan. Sehingga tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak hidup benar kalau dia rindu dipulihkan. Maka dari itu tidak ada alasan bagi orang benar untuk hidupnya tidak menolong orang lain, memulihkan orang lain kalau dia mau dipulihkan. Sehingga mari sore hari ini kita akan menjadi orang Kristen yang mau hidup benar dan memulihkan orang lain, supaya terang Tuhan, fajar Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita. Bahkan kemuliaan Tuhan itu akan seperti barisan di belakang kita. Semua ini adalah kata-kata pemulihan. Itu akan terjadi dalam hidup pribadi, hidup keluarga, dan hidup bermasyarakat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah orang-orang yang rindu hidup dalam kebenaran, dan juga mau melangkah untuk memulihkan orang lain, supaya kita juga dipulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biar kiranya melalui firman ini, kami akan mengambil komitmen untuk hidup benar di dalam Engkau. Berdoa untuk segenap jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan, tolong mereka. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan memberkati. Dalam masa pandemi ini, Tuhan, lindungilah kami, jagailah kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memperkenankan hati-Mu. Tuhan, ajari kami hidup benar. Ajari kami juga memulihkan orang lain. Berikan kekuatan kepada kami, keluarga kami, seluruh Tuhan Yesus isi rumah tangga kami, dilindungi dan dijagai Tuhan. Jika gereja kami dalam 2 pertemuan ini akan mengadakan online, Tuhan, Kau tolong Tuhan, supaya jemaat-Mu tidak lesu di dalam ibadah, tapi semangat di dalam Engkau, memuliakan Engkau setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, pertolongan Tuhan menyertai kami. Mari jemaat, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kehidupan kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.